sahabat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kalian? Saya harap kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas Anda setiap saat. Jadi kali ini kembali lagi bersama kami, saya Naomi, dan di studio sudah hadir saudara Anggi. Dan kali ini kami akan membahas atau berbincang-bincang tentang topik yang sangat menarik, yaitu mencari pasangan hidup yang sesuai dengan Alkitab. Kita langsung saja menanyakan kepada saudara Anggi ya. Bagaimana sih caranya agar kita mendapat pasangan hidup yang sesuai dengan Alkitab ya? Iya, terima kasih saudari Naomi dan saudara-saudari yang di luar sana, terkhusus kepada muda-mudi. Saya harap Anda semuanya memakai akal budi dalam hal mencari pasangan hidup. Ya, karena ini sangat penting sekali. Pasangan hidup, ketika kita sudah berbicara tentang pasangan hidup, ini sangat berpengaruh sekali kepada kehidupan kita bahkan seumur hidup. Seperti itu. Jadi ketika ketika kita memutuskan untuk memilih seseorang, menjadikan dia sebagai pasangan hidup, maka kita harus siap menerima segala konsekuensinya. Apapun yang terjadi. Baik. Namun pada kesempatan kali ini sangat baik sekali kesempatan kali ini kita akan belajar bersama kita akan coba menyelidiki apa sih nasihat dari Alkitab untuk mendapatkan pasangan hidup yang setia seperti itu. Karena Alkitab sudah pasti tidak akan salah nasihatnya. Betul. Namun terlebih dahulu ketika kita sudah berbicara tentang pasangan hidup, yang seringkali terlintas di kepala kita itu apa? Yaitu kecantikan, ganteng, tinggi, pendeknya. Intinya adalah fisik. Itu adalah standar dunia seperti itu. Namun apakah anak-anak Tuhan juga menjadikan standar seperti itu? Tentu tidak. Alkitab tidak mengarahkan hal demikian. Saya mengajak kita saudari Naomi membacakan satu ayat buat kita Amsal pasal 31 ayatnya yang ke-30. Silakan saudari Naomi bacakan buat kita. Amsal pasal 31 ayat 30, kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Nah, kata kuncinya di situ bahwa istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kecantikan adalah sia-sia, seperti itu. Jadi firman Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjadikan kecantikan fisik sebagai standar kita untuk mencari pasangan hidup, maka dikatakan Amsal Salomo adalah sia-sia. Kecantikan atau fisik itu bukanlah suatu jaminan untuk kita mendapatkan pasangan yang setia. Saudari Naomi dan saudara-saudara sekalian yang di luar sana, kita bukan hal yang baru ketika misalnya ada pacar kita cantik. Itu hanya sementara. Seperti itu. Toh juga seiring berjalannya waktu itu akan pudar. Betul. Ketika sudah punya anak lah. Anak satu aja itu udah cantiknya udah pudar seperti itu. Betul. Tetapi kata firman Tuhan, tetapi bukan dalam arti firman Tuhan melarang kita untuk pacaran dengan atau mencari orang cantik, ganteng seperti itu. Betul. Tetapi nasihat firman Tuhan bahwa itu jangan kamu jadikan sebagai prioritas atau standar untuk mencari pasangan hidup. Jangan utamakan itu. Namun apa kata firman Tuhan? Dikatakan di Amsal tadi 31 ayat 30 adalah istri atau pasangan yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kata kuncinya pasangan yang pasangan yang ideal yang Alkitab ajarkan adalah pasangan yang takut akan Tuhan. Ini berlaku kepada dua belah pihak, bukan hanya berlaku kepada laki-laki, tetapi juga berlaku kepada perempuan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin memberikan konsekuensinya ketika kita tidak berhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Yang pertama adalah menyiksa batin kita. Menyiksa batin kita. Betul, seperti itu. Karena misalnya seperti ini, mungkin saudara-saudari semuanya sudah pernah pacaran, saudari Naomi juga mungkin sudah pernah pacaran seperti itu. Dan ketika memilih pasangan hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan atau tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, maka itu menimbulkan berbagai macam masalah. Seperti itu. Sering bertentangan seperti itu. Bahkan lebih banyak dukanya daripada bahagianya seperti itu. Betul. Kalau pikirannya udah nggak cocok itu nggak nyambung. Betul.
Tetapi kata mereka ya sering mengatakan bahwa ya apalah daya sudah cinta, mungkin sudah jodoh seperti itu. Itu Cinta adalah buta. cinta buta, itu adalah sesuatu hal yang menurut saya keliru Betul. seperti itu. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengajak muda-mudi untuk lebih bijaksana ya dalam hal memutuskan untuk memilih pasangan hidup. Betul. Ya saya ingin mengajak kita membuka satu ayat lagi ya di dalam Korintus, di dalam 2 Korintus pasal 6. Ya silakan Saudari Naomi baca. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Iya, coba Saudari Naomi baca lagi di frase pertama. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Nah, dikatakan di sana janganlah kamu menjadi pasangan yang tidak seimbang. Tidak seimbang dalam hal apa? Ya tentu ya ketika saudara-saudari mempunyai iman kepada Yesus Kristus dan pasangan saudari tidak beriman kepada Yesus Kristus, maka sudah saya firman Tuhan menggaransi bahwa pasti akan berantakan. Betul. Seperti itu, pasti hidupnya akan berantakan. akan bakalan nyambung. Tidak akan cocok seperti itu karena satu mau jalan ke kiri, satu mau jalan ke kanan. Bagaimana bisa nyambung? Iya. Seperti itu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kita untuk betul-betul lebih hati-hati lagi. Betul. Seperti itu, jangan sampai kita sudah melangkah ke langkah yang salah dan kita sudah ketika kita sudah melangkah, kadang-kala kita sudah sulit untuk mundur. Betul. Namun sebelum terlanjur, bagi saudara-saudari yang belum terlanjur melangkah ke sana, hari ini renungkanlah bahwa ketika saya salah melangkah dalam hal memilih pasangan hidup, maka efeknya itu bukan hanya 2-3 jam. Betul, bukan hanya sementara ya. Bukan hanya sementara, tetapi itu berefek seumur hidup kita. Iya, betul. Seperti itu. Apalagi orang Kristen ya, Saudari Naomi diperingatkan kepada kita bahwa ketika kita sudah dipersatukan Tuhan, maka siapapun itu tidak boleh menceraikan atau memisahkan. Betul. Sebab itu adalah prinsip firman Tuhan. Iya. Maka ketika kita sudah salah dalam hal memilih atau salah langkah memilih pasangan hidup, maka bagaimana lagi? Seperti itu. Jadi sebelum terlanjur ya, sebelum terlanjur ya, maka harus lebih bijaksana untuk memilih. Memutuskan ya. Betul. Jadi tetap menjadikan Alkitab sebagai dasar untuk kita mencari. Nah, tentang bagaimana sih mengetahui bahwa orang tersebut takut akan Tuhan, gimana sih cara melihatnya? Iya, apakah kita harus melihat dia rajin ke gereja atau bagaimana ya? Apa cara dia melayani Tuhan? Ya, Saudari Naomi dan saudara-saudari sekalian di luar sana ya, memang kita menilai seseorang kadang-kadang memang sangat subjektif sekali ya. Kadang-kadang kita bisa salah, bisa benar. Betul. Tetapi minimal ya pada hari ini saya akan berbagi bagaimana cara melihat bahwa orang ini benar-benar takut akan Tuhan. Yang pertama adalah dari gaya hidupnya. Seperti itu. Jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk menjadikan dia pasangan hidup, perhatikan dulu gerak-geriknya, perhatikan dulu pola hidupnya, seperti itu. Jadi kadangkala ya Saudari Naomi, orang yang manis-manis di depan kita kadangkala itu hanya bisa bertahan beberapa saat saja. Betul. Seperti itu. Kadangkala mungkin dia bermanis-manis karena ada sesuatu yang dia inginkan kepada kita, seperti itu. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan masalah, seperti itu, ketika dia sudah ada istilahnya konflik dengan kita, seperti itu, kadangkala dia sudah memperlihatkan taringnya di situ. Iya, kadangkala dia sudah memperlihatkan bahwa jati diri sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau orang yang benar-benar takut akan Tuhan, biasanya dia lebih bijaksana untuk menghadapi masalah tersebut. Iya. Dari situ ya, itu tips pertama bagaimana caranya melihat bahwa orang ini betul-betul takut akan Tuhan. Betul. Yang pertama adalah cara dia menyikapi masalah. Iya. Seperti itu. Ketika ada orang yang misalnya 2-3 hari kenal, baik sekali, seperti itu, baik sekali. Manis-manis, seperti itu. Tapi ketika sudah mendapatkan masalah, seperti itu, keluar semua bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang sangat menyakitkan.
Betul. Jadi dari situ teman-teman udah bisa menilai orang ini manis di depan saya kan ada sesuatu yang dia inginkan. Betul. Segera tinggalkan. Jangan jangan jadikan dia sebagai pasangan hidup. Lebih baik kita kalau misalkan kita kenal orang nih, kita kayak lebih baik kita teman dulu kali ya. Betul. Supaya kita bisa melihat dia, karakter dia, Betul. entah gaya hidupnya. Iya, jadi itu lebih baik Saudari Naomi ya, karena ketika kita sudah melangkah ke jenjang hubungan yang lebih serius, maka sulit lebih sulit untuk balik seperti itu. Lebih baik kita mengenal dia dulu seperti itu, mengenal karakternya, mengenal latar belakangnya seperti itu. Memang tidak ada yang sempurna seperti itu. Tetapi minimal kalau orang yang takut akan Tuhan itu tidak sama perbuatannya dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Karena dia menjadikan Tuhan sebagai dasar dia untuk mencintai kita. Kasih dia kepada kita adalah kasih Tuhan yang dasarnya seperti itu. Iya, maksudnya latar belakang ini bukan berarti hidupnya dulu itu yang kacau balau, bukan seperti itu. Oh, bukan. Iya. Jadi latar belakang yang saya maksud artinya begini. Iya. Ketika kadangkala orang sudah mengatakan bahwa saya sudah bertobat, saya sudah tidak melakukan hal-hal yang yang saya lakukan dulu seperti itu. Iya, tetapi kadangkala ada maunya aja. Iya, ada maunya dia mengatakan seperti itu. Iya. Tetapi ketika ada masalah seperti yang saya katakan tadi, muncul lagi sifat-sifat. Ketika udah jadian, entah beberapa hari, yang muncul lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, itu yang dinamakan apa yang dimaksud dengan latar belakang tadi. Jadi bahaya sekali ya Saudari Naomi kita melihat orang pasangan yang tidak takut sama Tuhan jadi terbang piring di rumah ya Saudari Naomi ya. Jadi kaki, tangan sudah sampai ke muka seperti itu. Iya, piring udah terbang-terbang. Betul. Jadi sangat disayangkan sekali ketika kita terjatuh ke dalam hal seperti itu. Betul. Oleh sebab itu ya kami berdua mengharapkan ya teman-teman sekalian tidak jatuh ke dalam hal itu. Iya, berhati-hati. Berhati-hati. Yang kedua adalah orang itu seberapa jauh dia mencintai atau seberapa jauh dia aktif dalam kerohanian. Betul. Seperti itu. Jadi ya kembali lagi ini sangat subjektif sekali seperti itu. Iya. Tetapi minimal itu adalah cara kita untuk menilai seperti itu. Karena orang yang berpura-pura biasanya itu tidak bertahan lama. Betul sekali. Betul. Itu biasanya akan gugur sendiri ketika dia sudah mendapatkan suatu masalah. Betul. Jadi dia akan memperlihatkan sekali lagi taringnya di situ. Iya. Jadi di sini kata kuncinya adalah tidak boleh terlalu cepat untuk mengambil keputusan. Betul. Jadi firman Tuhan memperingatkan kepada kita bahwa ketika kamu dalam keadaan senang, jangan coba-coba mengambil keputusan seperti itu. Karena mengapa? Kadangkala ketika kita sudah senang ya Saudari Naomi, kadangkala kita cepat mengambil keputusan. Betul. Oh, kamu ini sangat baik loh. Jadi kamu ini yang terbaik lah buat saya. Artinya itu cepat-cepat jatuh cinta. Betul. Jadi itu adalah cinta atau langkah yang keliru seperti itu. Cinta buta. Karena begini, Saudari Naomi dan teman-teman sekalian, di dalam perjalanan hidup kita ini itu tidak mulus-mulus terus seperti itu. Pasti ada yang namanya lika-likunya seperti itu. Ada percecokan. Memang kita akan mendapatkan suatu bentrokan. Cuman bedanya orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, cara dia menghadapi persoalan tersebut. Biasanya orang-orang yang ini lebih cenderung ya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, ini realita. Seperti orang yang tidak takut akan Tuhan biasanya dia akan bermain fisik. Dia akan memukul pasangannya seperti itu. Tetapi kalau orang-orang yang yang takut akan Tuhan, dia itu mempunyai komitmen dalam hatinya bahwa pasangan hidup saya ini adalah gambar dan rupa Allah. Jadi saya tidak boleh menyakiti dia secara fisik. Jadi saya akan menyelesaikan masalah ini dengan berargumentasi seperti itu. Nah, itulah perbedaan. Menyelesaikan masalah dengan baik. Baik, diomongkan seperti itu. Jadi bukan langsung main tangan, angkat kaki, angkat piring, segala macam terbang piring seperti itu. Betul. Jadi saudara-saudari sekalian, sahabatku yang saya kasih dalam Tuhan, terutama yang muda-mudi, ya marilah kita menjadikan pengalaman buruk orang lain
menjadi suatu pengalaman kita untuk tidak salah langkah. Betul. Seperti itu, dan menjadikan nasihat firman Tuhan supaya langkah kita diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa kecantikan itu sia-sia, betul sia-sia seperti itu. Kecantikan secara fisik ya seperti itu. Tapi ingat sekali lagi, firman Tuhan tidak tidak mengatakan bahwa jangan kau pacaran dengan orang, tidak seperti itu. Tapi dikatakan bahwa jadikanlah standar kamu itu orang firman Tuhan. Jadi ketika pasangan kamu takut akan Tuhan, nah itu orangnya. Itu yang kamu harus lihat dulu. Apakah dia sudah takut akan Tuhan apa belum? Kalau belum, berarti kamu harus menginjili dia dulu, memberitahu bahwa Yesus sudah mati dari kayu salib. Takut akan Tuhan ini umum ya sebenarnya. Betul, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan ini umum. Misalnya kayak gini, kita pacaran nih sama seseorang yang kita cintai, pacar kita gitu, kita tanya gimana, kita tanya-tanya gini-gini tentang Tuhan. Oh, aku nih ini rajin ke gereja, sangat aktif memuji Tuhan, entah melayani Tuhan, bahkan full sampai 24 jam. Kadang Iya, seperti itu. Tapi kita harus bisa dengan bijak menilai apa benar-benar, apakah dia benar-benar mencintai Tuhan dengan dengan tindakannya, dengan setia atau bagaimana, atau dia hanya cuma ngomong doang. Kita harus melihat itu semua. Jadi saudari Naomi, ya sekali lagi saya katakan bahwa orang yang pura-pura itu hanya bertahan lama. Betul. Bertahan tidak lama seperti itu. Iya. Tetapi sekali lagi kata kuncinya juga di sini adalah menjadikan doa sebagai sebagai tips kita juga ya untuk mencari mendapatkan jawaban dari hal ini seperti itu. Ketika saudara-saudari mencintai seseorang, alangkah lebih bagusnya berdoa dulu. Berdoa. Atau sebelum jadian, Tuhan, apakah ini jodoh? Ya, apakah ini yang Tuhan sudah izinkan untuk bersama saya? Kayaknya udah yang terbaik. Ya, saudara-saudara sekalian, ya sekali lagi saya katakan bahwa berhati-hatilah, carilah pasangan yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan. Karena berbicara tentang pasangan hidup bukan hanya berbicara 2 atau 3 tahun ke depan, tetapi berbicara untuk selama-lamanya. Ketika saudara-saudari salah mengambil keputusan dalam hal memilih pasangan hidup, maka saya pastikan Anda semuanya akan tersiksa batinnya. Seperti itu. Mungkin ya 1-2 tahun saudara-saudari belum merasakan. Itu lama sekali. 3-4 bulan aja itu pasangan, betul. Kita udah merasakan. Betul. Udah terlihat jati diri sebenarnya. Tetapi apa daya lagi kalau sudah terlanjur? Udah terlanjur. Seperti itu, sudah punya anak, sudah punya dan segala macamnya. Mau cerai pun udah nggak bisa lagi. Mau cerai pun nggak bisa lagi. Kita sudah terlanjur hancur seperti itu. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa hati-hati berdoa sebelum bertindak. Dan jangan pernah bertindak ketika engkau di dalam kesenangan seperti itu. Gombalan laki-laki itu sangat berbahaya sudah. Betul sekali, itu. betul. Oh, kamu ini cantik. Oh, kamu ini baik. Kamu ini begini. Oh, kita ini cocok seperti itu. Makanya untuk perempuan berhati-hatilah. Ya, berhati-hati. Ini lebih cenderung ya ke saudari-saudariku bahwa berhati-hatilah. Demikian pun juga laki-laki, bahwa jangan mencari pasangan hidup yang tergiur dengan kecantikannya seperti itu. Carilah pasangan hidup yang betul-betul takut akan Tuhan. Ya, sekiranya. Dia aja takut akan Tuhan, apalagi dia berbuat yang aneh-aneh ya. Itu nggak bakalan. Iya. Dia pasti setia sama pasangannya. Intinya kalau dia sudah takut akan Tuhan, pasti akan setia. Itu dijamin pasti akan setia dengan pasangan hidup. Betul. Dan juga pasti akan bahagia selamanya. Pasti, itu firman Tuhan pasti. Meskipun ada masalah sedikit-sedikit, tapi pasti bisa diselesaikan dengan baik. Wow, jadi untuk kita semua, baik sahabat-sahabatku, cewek maupun cowok, kita harus pintar memilih pasangan hidup. Amin. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Iya, betul sekali. Iya, jadi kita tidak boleh melihat fisik ya, sebagai standar. Iya, sebagai standar. Kita harus menilai dari hatinya itu, apakah dia benar-benar mencintai Tuhan. Dia aja bisa mencintai Tuhan, apalagi
sama pacarnya, Betul. sama istrinya, pasti dia akan lebih sayang Betul lagi. sekali. Ya, itu Saudari Naomi. Jadi jangan melihat dulu dia mencintai saya atau tidak, tapi lihatlah dia mencintai Tuhan atau tidak. Itu yang pertama. Ya. Iya. Baik, jadi kali ini sekian aja video kami. Tunggu video berikutnya, topik-topik berikutnya. Betul. Ya. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada kali ini, dan semoga teman-teman semuanya dapat mengerti dan dapat diberkati. Amin. Dan semoga kami doakan semoga siapa saja yang menonton video ini semoga mendapat pasangan hidup yang takut akan Tuhan dan setia sehidup semati. Amin. Iya, kami mengundurkan diri. Saya Naomi. Saya Anggi Utama Gafar. Iya, kami mengucapkan Salam Maranatha.